Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lutfi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait materi keamanan bagian satu, yaitu audit sistem informasi dan jaringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Dewi Wahyudi beserta rekan saya Lady Nava dan juga Anastasia Priscilia. Baik, di sini kami akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama ada audit operating system, yang kedua audit jaringan, yang ketiga audit electronic data interchange atau EDI, dan yang keempat itu ada audit PC berdasarkan sistem akuntansi. Langsung saja masuk pada subbab yang pertama, yaitu audit operating system. Jadi, apa sih sebenarnya operating system itu? Nah, operating system ini tuh merupakan suatu program kontrol utama yang ada pada komputer, di mana operating system ini tuh mengelola semua daya seperti prosesor, memori, dan juga database. Nah, berikutnya ada tujuan sistem operasi. Jadi, pada sistem operasi ini ada 3 tugas utama, yaitu yang pertama, menerjemahkan bahasa tingkat tinggi seperti Java, C++, Basic, dan juga SQL, di mana menerjemahkannya itu ke dalam bahasa tingkat mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Kemudian yang kedua, mengalokasikan sumber daya komputer kepada pengguna. Nah, di sini itu mengalokasikan sumber daya komputer kepada pengguna, kelompok kerja, dan juga aplikasi. Dan yang ketiga itu mengelola tugas penjadwalan pekerjaan dan multiprogramming. Mengelola tugas ini tuh maksudnya melakukan penjadwalan tugas pekerjaan secara terperinci seperti itu. Kemudian berikutnya ada tujuan kontrol mendasar dari operating system itu sendiri. Yang pertama, itu melindungi dirinya sendiri dari pengguna. Jadi, aplikasi pengguna tidak boleh mengambil alih ataupun merusak sistem operasi. Kemudian yang kedua, itu pengguna melindungi antar satu sama lain. Jadi, satu pengguna tidak boleh dapat mengakses atau menghancurkan ataupun merusak data dari pengguna lain. Kemudian yang ketiga itu melindungi pengguna dari diri mereka sendiri. Jadi, modul-modul dalam aplikasi pengguna itu tidak boleh saling merusak antar satu sama lain. Kemudian yang ketiga, melindungi dirinya dari dirinya sendiri. Jadi, sistem operasi ini itu terdiri dari modul-modul individual yang mana mereka itu tidak boleh saling merusak satu sama lain. Dan yang terakhir itu melindungi dirinya dari lingkungannya. Jadi, dalam sistem operasi itu harus dapat menghentikan aktivitas secara terkendali untuk melakukan pemulihan kembali jika terjadi bencana, misalnya seperti mati listrik. Berikutnya terkait dengan keamanan sistem informasi itu sendiri. Jadi ada 4. Yang pertama ada prosedur logon, token akses, daftar kontrol akses, dan juga hak akses diskresioner. Di mana prosedur logon ini sendiri tuh dia merupakan garis pertahanan pertama sistem operasi terhadap akses tanpa izin. Jadi, sistem itu meminta ID pengguna dan juga kata sandi. Kemudian token akses. Nah, di token akses ini dia tentunya berisi informasi penting tentang pengguna, termasuk seperti ID pengguna, kata sandi, grup pengguna, dan juga hak istimewa yang diberikan kepada pengguna. Yang ketiga itu ada daftar kontrol akses. Dia ditetapkan untuk setiap sumber daya IT dan juga berfungsi untuk mengontrol akses ke sumber daya tersebut. Jadi dia ini berisi informasi yang menentukan hak akses untuk semua pengguna sumber daya yang valid. Dan yang keempat itu tadi hak akses diskresioner, di mana ini tuh memungkinkan untuk memberikan hak akses kepada pengguna lain, misalnya seperti pengontrolan yang merupakan pemilik buku besar dapat memberikan hak akses baca saja kepada manajer di Departemen Penganggaran. Kemudian ada operating system control dan audit test. Jadi dalam operating system ini tuh audit itu hanya berfokus pada area pengendalian kritis. Hal tersebut itu berfungsi untuk memastikan integritas operating system. Jadi ada 4 pengendalian. Langsung saja yang pertama itu ada pengendalian hak akses atau access privilege. Nah, hak akses ini tuh menentukan direktori file dan sumber daya apa yang dapat diakses oleh seorang pengguna ataupun grup. Jadi pengendalian ini tuh penting untuk memastikan pemisahan fungsi yang tidak kompatibel. Tujuan dari pengendalian akses ini sendiri itu untuk memastikan bahwa hak akses itu mau diberikan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan prinsip pemisahan tugas. Adapun prosedurnya itu yang pertama bisa meninjau
kebijakan perusahaan terkait pemisahan fungsi. Kemudian yang kedua, memeriksa hak asasi pengguna dan membandingkan dengan deskripsi pekerjaan mereka. Yang ketiga, memastikan akses diberikan berdasarkan prinsip need to know atau kebutuhan untuk tahu. Yang kedua yaitu pengendalian password. Nah, password ini tuh tentu dia merupakan lapisan pertahanan pertama yang dimiliki oleh operating system. Namun, adanya kebiasaan buruk pengguna dapat melemahkan keamanan itu sendiri. Solusi ya, yang cukup modern itu biasanya OTP atau on-time password, yang mana itu jauh lebih aman karena password itu terus berubah atau dapat diganti setiap waktu gitu. Kemudian untuk tujuan dari pengendalian password ini sendiri, memastikan organisasi itu memiliki kebijakan password yang efektif untuk mengontrol akses ke operating system itu sendiri. Kemudian prosedurnya, yang pertama itu memverifikasi bahwa file password dienkripsi dan kemudian meninjau kebijakan account logout atau penguncian akun setelah beberapa gagal login. Kemudian yang terakhir itu memeriksa apakah ada identifikasi dan larangan terhadap password yang lemah. Yang ketiga ada pengendalian program jahat atau malicious programs, di mana eh, dalam pengendalian itu pencegahan menjadi kunci utama. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi teknologi seperti antivirus dan prosedur administratif atau biasanya itu berupa kebijakan. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus, worm, logic bomb, dan Trojan horse. Kemudian untuk prosedurnya sendiri ada dua. Yang pertama mencari personil untuk memastikan mereka sadar akan risiko program jahat. Dan yang kedua itu memverifikasi bahwa perangkat lunak antivirus versi terbaru itu telah terpasang dan diperbarui secara berkala. Yang keempat itu ada pengendalian jejak audit atau audit trails, yang mana audit trail ini sendiri itu merupakan log yang mencatat aktivitas di level sistem, aplikasi, dan pengguna. Tujuan dari jejak audit ini itu untuk mendeteksi apakah akses itu tidak sah, merekonstruksi kejadian, dan mendorong akuntabilitas personil. Yang mana tujuan dari pengendalian audit jejak ini memastikan bahwa jejak audit itu memadai untuk mencegah penyalahgunaan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jadi, untuk prosedurnya sendiri dalam pengendalian audit trail ini ada memverifikasi bahwa fitur jejak audit telah diaktifkan sesuai kebijakan. Yang kedua itu menggunakan tools untuk memindai log dan mencari aktivitas tidak wajar seperti upaya login yang gagal berulang kali atau aktivitas di luar jam kerja. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi lanjut kita akan membahas tentang auditing networks. Jadi ketergantungan pada jaringan untuk komunikasi bisnis itu akan menimbulkan kekhawatiran tentang akses tidak sah ke informasi rahasia. Nah, organisasi itu pasti akan terhubung dengan pelanggan dan mitra-mitra bisnis mereka melalui internet. Nah, nantinya kalau misalnya dia itu tanpa perlindungan, maka akan secara khusus itu terpapar. Lalu lanjut untuk paradoks jaringan. Paradoks jaringan itu adalah bahwa jaringan ada untuk menyediakan akses pengguna ke sumber daya bersama. Namun tujuan terpenting dari jaringan apapun adalah untuk mengendalikan akses tersebut. Next. Untuk jenis-jenis resikonya dalam jaringan itu ada dua, ada intranet dan resiko internet. Jadi dua ini adalah hal yang berbeda. Next. Kalau untuk yang resiko intranet, jadi kalau resiko ini tuh munculnya dari karyawan internal. Nah, ada tiga cara dari resiko ini, yaitu yang pertama itu intersepsi pesan jaringan. Jadi ini nantinya data-data seperti user ID, password, email, dan file keuangan itu nanti suatu saat bisa disadap di jaringan. Lalu kedua itu ada akses ke basis data perusahaan. Resiko pegawai menyalahgunakan akses untuk melihat, mengubah, atau menyalin data, data penting itu ada. Dan yang terakhir adalah karyawan punya hak istimewa. Jadi kadang itu karyawan yang tingkatnya yang bawah itu dicurigai. Padahal ada potensi-potensi dari pegawai tingkat menengah dan staf IT yang sering punya akses ke kontrol internal perusahaan. Next. Oke, untuk selanjutnya itu yang masalah internet. Jadi ada terdiri dari tiga, yaitu pemalsuan alamat IP dan denial of service dan kegagalan peralatan.
Jadi kalau untuk yang pemalsuan alamat IP ini adalah bentuk pemalsuan alamat IP agar terlihat seperti sumber yang sah. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk menyusup ke jaringan, mencuri data, atau mengirim order palsu. Terus kalau yang denial of service itu ada tiga bentuk umumnya, ada Slingshot, Smurf attack, sama DDoS. Terus kalau untuk yang kegagalan peralatan ini, maksudnya tuh seperti kayak kegagalan peralatan dalam sistem komunikasi itu dapat mengganggu atau juga merusak transmisi antara pengirim dan penerima. Nah, kegagalan peralatan ini tuh juga dapat mengakibatkan hilangnya basis data. Next. Oke, lanjut itu mengontrol resiko dari ancaman subversif. Jadi dia ada lima, yaitu yang pertama firewall. Jadi kalau untuk firewall ini tuh digunakan untuk menyaring lalu lintas jaringan agar akses yang sah aja yang diperbolehkan. Ada dua tipenya, yaitu network level firewall sama application level firewall. Terus juga ada deep pocket inspection. Nah ini tuh untuk membantu mendeteksi serangan dengan menganalisis isi paket data. Jadi bukan dari analisis dari headernya aja. Terus juga ada enkripsi. Jadi kalau untuk enkripsi ini tuh menjaga kerahasiaan data dengan mengubah pesan menjadi kode rahasia. Lalu yang keempat ada digital signature and digital certificate. Nah, ini tuh memastikan pesan itu tidak diubah serta mengautentikasi identitas pengirim. Lalu yang terakhir itu ada teknik tambahan kayak misalnya message sequence numbering sama transaction log kayak gitu. Jadi intinya kontrol ini tuh bertujuan mencegah akses ilegal dan mendeteksi penyusupan seperti itu. Next. Terus juga ada yang mengontrol resiko dari kegagalan peralatan. Nah, masalah yang paling umum di dalam komunikasi itu adalah kehilangan data karena kesalahan saluran. Nah, jadi itu ada dua teknik yang biasanya digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data tersebut. Ada dua, yaitu echo check dan parity check. Nah, kalau untuk echo check itu melibatkan penerima pesan yang mengembalikan pesan ke pengirim. Nah, nanti pengirim membandingkan pesan yang dikembalikan dengan salinan yang asli tersimpan. Kalau misal ada perbedaan dari dua itu, maka menunjukkan adanya kesalahan transmisi dan nantinya pesan tersebut akan dikirim ulang. Lalu lanjut, yang di priority check itu menggabungkan bit tambahan ke dalam struktur string bit ketika dibuat atau ditransmisikan. Nantinya tuh bentuk dari priority ini tuh bisa vertikal atau horizontal. Nah, untuk tujuan audit terkait dengan kegagalan peralatan ini tuh tujuan auditor adalah memastikan bahwa ada kontrol untuk mencegah dan mendeteksi akses ilegal karena kegagalan peralatan. Lalu untuk prosedur audit terkait dengan kegagalan peralatan ini yaitu auditor dapat memilih sampel pesan dari log transaksi dan memeriksanya untuk konten yang kacau disebabkan karena kebisingan saluran. Nah, auditor harus memverifikasi bahwa semua pesan yang rusak ini tuh nantinya bisa dikirim ulang. Seperti itu. Oke, masuk ke materi selanjutnya terkait dengan Audit Electronic Data Interchange atau EDI. Jadi, Audit Electronic Data Interchange itu sendiri adalah teknologi yang memungkinkan pertukaran dokumen bisnis antar organisasi secara elektronik. Nah, dokumen yang dipertukarkan itu dapat berupa purchase order, invoice, shipping notice, hingga dokumen kepabeanan. Jadi, dalam dunia bisnis global saat ini, EDI itu sangat penting karena dapat mengurangi biaya transaksi. Misalnya, kita tidak perlu lagi mencetak dokumen fisik. Lalu juga dapat meningkatkan efisiensi karena proses bisnis berlangsung otomatis dan lebih cepat. Lalu juga dapat mempercepat arus informasi sehingga pengambilan keputusan di rantai pasok ini lebih tepat waktu. Boleh di next? Oke, berikutnya terkait dengan risiko dalam sistem EDI. Yang pertama ada kerahasiaan data. Jadi risikonya itu dapat berupa data sensitif, misalnya kayak harga kontrak atau jumlah pesanan bisa dibocorkan atau disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, hacker ini bisa mengakses jalur komunikasi dan mengetahui nilai transaksi dari ekspor impor. Untuk risiko ini, kontrol yang harus diperiksa oleh auditor itu misalnya penggunaan enkripsi dan juga pengaturan hak akses. Yang kedua ada integritas data. Risikonya itu dapat berupa data yang dikirim bisa berubah atau rusak saat proses transmisi. Contohnya, purchase order yang awalnya 1.000 unit berubah menjadi 10.000 unit saat masuk ke sistem ERP. Kontrol auditnya itu bisa berupa sistem logging dan juga validasi otomatis. Selanjutnya pada autentikasi atau authentication.
Jadi risikonya itu tidak ada jaminan bahwa pengirim atau penerima dokumen adalah pihak yang sah. Contohnya, pihak luar bisa berpura-pura sebagai supplier resmi dan juga mengirim invoice palsu. Untuk kontrol auditnya bisa berupa multi-factor authentication dan manajemen identitas. Selanjutnya ada non-repudiation. Risikonya kayak pengirim itu bisa menyangka bahwa dia pernah mengirim dokumen tertentu. Misalnya, supplier itu bisa mengaku tidak pernah mengirim shipping notice, padahal ada sistem yang pernah mencatatnya gitu. Untuk kontrol auditnya itu bisa berupa penggunaan digital signature, timestamp, dan juga log transaksi yang terenkripsi. Untuk yang terakhir ada bagian ketersediaan. Risiko ini biasanya lebih ke sistem EDI yang mengalami downtime atau serangan sehingga tidak dapat diakses. Contohnya server EDI yang rusak selama berjam-jam yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Untuk kontrol auditnya bisa melalui backup server, disaster recovery plan, dan juga sistem monitoring. Boleh di next? Oke, untuk tujuan audit EDI itu sendiri, yang pertama itu memberi assurance bahwa EDI itu aman. Jadi auditor itu memastikan bahwa seluruh dokumen bisnis yang dipertukarkan melalui EDI itu terlindungi dari kebocoran, manipulasi maupun akses ilegal. Yang kedua, menilai efektivitas kontrol keamanan. Jadi efektivitas ini dinilai apakah enkripsi, sistem login dan monitoring ini benar-benar bekerja sesuai standar. Nah, jika kontrol ini hanya formalitas tanpa implementasi, maka auditor ini akan lebih menyoroti hal ini. Yang ketiga, memastikan integritas data. Jadi auditor ini harus memastikan data yang dikirim oleh pengirim itu sama dengan data yang diterima oleh penerima. Jadi tidak boleh ada perubahan isi dokumen tanpa otorisasi. Yang keempat yaitu mengevaluasi kepatuhan sistem EDI. Yang kelima, menilai dampak penggunaan EDI seperti apakah benar penggunaan EDI ini meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan mempercepat proses bisnis, atau justru ada masalah baru seperti downtime yang sering terjadi. Yang terakhir ada memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu, jadi auditor ini tidak berhenti pada temuan, tetapi juga harus menyarankan solusi. Misalnya, apakah bisa menggunakan enkripsi, menerapkan multi-factor authentication, juga bisa dengan menambahkan server cadangan untuk mengurangi downtime. Next. Kontrol audit EDI. Jadi kontrol itu sendiri adalah langkah-langkah keamanan dan pengendalian yang harus ada dalam sistem EDI supaya transaksi itu tetap aman, akurat, dan andal. Yang pertama ada kontrol akses, yaitu membatasi otorisasi hanya pada user. Contohnya, setiap user harus punya ID unik dan juga hak akses yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencegah akses ilegal yang bisa mengubah atau mencuri data. Yang kedua, keamanan jaringan dan enkripsi. Jadi memastikan semua komunikasi EDI itu harus terlindungi. Caranya itu bisa dengan menggunakan enkripsi end-to-end. Tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan data agar tidak bisa disadap oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada logging dan juga monitoring. Jadi setiap transaksi EDI ini dicatat dalam audit trail. Contohnya, log kapan dokumen dikirim, siapa pengirimnya, terus siapa penerimanya. Tujuannya itu untuk memudahkan pelacakan jika terjadi error atau fraud. Yang keempat ada kontrol aplikasi. Nah, dalam kontrol aplikasi ini sendiri, sistem EDI ini harus bisa memvalidasi apakah dokumen itu sesuai dengan format standar. Tujuannya untuk mencegah data salah masuk sistem karena kesalahan format atau kesalahan input yang sudah biasa terjadi. Yang kelima itu audit trail dan juga non-repudiation. Jadi melakukan digital signature atau hash function supaya pengirim itu tidak bisa menyangkal bahwa dia itu sudah mengirim data. Tujuannya untuk menjamin keaslian transaksi itu sendiri. Yang terakhir ada rencana pemulihan bencana dan juga disaster recovery plan. Nah, jika sistem EDI ini rusak, make sure bahwa ada cadangan gitu atau backup server dan juga prosedur pemulihan. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk menjamin keberlangsungan operasional agar supply chain ini tidak terganggu. Next. Oke, untuk prosedur audit EDI. Jadi prosedur audit ini adalah tahapan yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa keamanan dan juga keandalan sistem EDI. Yang pertama, ada tahap perencanaan audit. Jadi auditor itu harus memahami dulu bagaimana sistem EDI bekerja, jenis dokumen yang dipertukarkan, entah itu purchase order, invoice, shipping notice, terus
juga auditor harus memahami standar yang digunakan, lalu juga peran mitra dagang dalam supply chain. Tujuannya itu agar auditor tahu konteks bisnis dan juga ruang lingkup audit. Yang kedua, penilaian risiko. Auditor juga harus mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko terhadap sistem EDI. Contoh risikonya itu seperti server EDI yang rentan serangan, gateway yang tidak dilindungi dengan baik, lalu juga biasanya itu jaringan komunikasi yang rawan disadap. Dan hasil tahapan ini itu auditor tahu area mana yang paling kritis dan perlu penanganan lebih serius gitu. Yang tahap ketiga, pengujian kontrol umum TI. Jadi tahapan ini itu fokus pada infrastruktur TI yang mendukung EDI. Untuk tahapan ini, hal yang diperiksa itu terkait dengan keamanan jaringan, manajemen akses pengguna, backup data, dan juga kontrol pusat data. Tujuannya itu untuk memastikan fondasi TI ini cukup kuat untuk mendukung sistem EDI. Next. Tahapan selanjutnya yaitu pengujian kontrol aplikasi. Jadi pada tahapan ini, auditor ini menguji dokumen yang diproses dalam EDI dan make sure apakah dokumen itu sesuai format standar, apakah sistem bisa mendeteksi kesalahan input secara otomatis, dan juga apakah ada mekanisme perbaikan jika terjadi error. Tujuannya itu untuk mencegah data yang salah masuk ke sistem bisnis inti. Selanjutnya, verifikasi kepatuhan. Nah, untuk verifikasi kepatuhan ini, auditor ini memastikan sistem EDI sesuai dengan standar internasional, peraturan pemerintah, dan juga sesuai kontrak kerjasama dengan mitra dagang. Tujuannya itu agar perusahaan tidak terkena sanksi hukum dan tetap dipercaya oleh mitra. Yang terakhir ada pelaporan audit. Nah, auditor ini menyusun opini tentang hasil audit. Laporannya itu berisi apakah kontrol EDI efektif, apakah data aman dan terjaga integritasnya, dan juga apakah sistem sesuai aturan dan standarnya. Nah, setelah itu auditor ini memberi rekomendasi perbaikan untuk kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memberi masukan kepada manajemen untuk meningkatkan keamanan dan juga efisiensi EDI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yaitu audit PC berdasarkan sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi berbasis PC ini tuh sangat populer, terutama di perusahaan kecil. Karena apa? Karena biaya yang rendah dan kemudahan dalam penggunaannya. Namun, di lingkungan PC ini itu menciptakan risiko pengendalian yang unik sehingga perlu adanya audit. Beberapa risiko utama pada audit PC akuntansi ini diantaranya, yang pertama itu ada akses tidak sah ke program atau data, di mana orang yang tidak berwenang itu tidak bisa masuk dan mengubah catatan akuntansi. Kemudian yang kedua ada akses jarak jauh tidak sah. Nah, di sini tuh biasa terjadi peretasan melalui jaringan ataupun internet. Kemudian yang ketiga ada input data yang salah atau dipalsukan. Jadi data transaksi itu bisa saja salah dimasukkan ataupun dimanipulasi. Yang keempat ada pemrosesan tidak lengkap atau duplikat, yang mana transaksi biasanya itu tidak terekam atau tercatat secara ganda sehingga ada duplikasi data seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada penghancuran oleh virus. Jadi file-file itu mengalami kerusakan karena adanya malware atau virus sejenis. Kemudian tujuan dan prosedur audit PA ada beberapa. Yang pertama yaitu memastikan adanya kontrol untuk melindungi data dan komputer dari akses, baik itu perusakan dan juga pencurian tidak sah. Kemudian yang kedua memastikan adanya supervisi yang memadai untuk mengkompensasi kurangnya segresi tugas. Kemudian yang keempat memastikan prosedur backup yang memadai telah diterapkan untuk mencegah kehilangan data sehingga data itu lebih terlindungi. Dan yang keempat memastikan sistem bebas dari virus dan terlindungi dengan baik sehingga tidak terjadi serangan malware dan sejenisnya. Kemudian prosedur audit PC. Nah, untuk prosedur sendiri itu ada 5. Yang pertama mengamati apakah PC ini itu diamankan secara fisik, misalnya dengan kunci atau password, untuk mengurangi risiko pencurian. Kemudian memverifikasi adanya supervisi yang memadai jika segregasi tugas itu tidak memungkinkan. Kemudian mengonfirmasi bahwa kontrol password bertingkat itu digunakan untuk membatasi akses sesuai deskripsi pekerjaan. Lalu dapat memverifikasi prosedur backup
memeriksa sampel file backup dan juga membandingkannya dengan file produksi. Dan yang terakhir, ada meninjau kebijakan penggunaan perangkat lunak antivirus dan memverifikasi bahwa versi terbaru itu telah digunakan. Nah, dari beberapa risiko pengendalian sebelumnya yang saya jelaskan, itu ada tiga paparan paling serius yang sering terjadi. Yang pertama, kurangnya pemisahan tugas yang memadai. Kemudian yang kedua itu sistem operasi PC yang tidak secanggih mainframe dan membuat data rentan terhadap akses tidak sah. Dan yang ketiga itu kegagalan komputer dan prosedur pencadangan yang tidak memadai karena tergantung pada intervensi manusia. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu adalah audit dari audit sistem operasi, audit jaringan, audit EDI, dan audit PC menegaskan bahwa keamanan teknologi informasi ini merupakan fondasi penting buat bisnis dan keandalan pelaporan keuangan. Jadi secara keseluruhan, keempat bagian ini menunjukkan bahwa audit sistem informasi harus mencakup aspek integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi dengan tujuan mendukung kepercayaan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di kelas. Sekian, terima kasih.